Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dalam sebuah hadis yang sahih, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Baik, talibat, kita masuk langsung ya ke kitab. Iya. Kita telah membahas pertemuan pada selanjutnya, sebelumnya hikmah kenapa jin dan manusia diciptakan. Sekarang adalah ahamiyatu hadha naw' min at-tauhid. Apa sih pentingnya tauhid uluhiyah ini? Pentingnya apa sih? Kalau kita perhatikan kehidupan ini, ya, detik demi detik yang kita lalui, hari ini Rabu, besok Kamis, dan lain sebagainya, ya, apa sih yang dengannya kita diciptakan, ataukah untuk menikmati kehidupan dunia ini? Sebagai seorang muslim tentu jawabannya sudah kita ketahui, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang merupakan adalah tauhid uluhiyah, tauhid yang penyebabnya kenapa diciptakan surga dan neraka, kenapa seluruh rasul diutus, ya, itu tauhid uluhiyah. Intinya adalah dengan tauhid uluhiyah inilah manusia apa? Diciptakan. Jadi pentingnya tauhid uluhiyah ini apa? Ini dia. Annahu li ajlihi khuliqat al-jinnu wal ins. Karena dengan tauhid uluhiyah inilah manusia itu dan jin itu diciptakan. Tauhid uluhiyah, itulah kenapa kita diciptakan, tauhid uluhiyah. Maka kita sebagai tabiat manusia, kita tahu ada Allah, ada pencipta, kita tahu ada yang mengatur alam semesta dan lain sebagainya. Ternyata pengetahuan kita terhadap itu bukanlah inti kita diciptakan. Tetapi apa? Inti kita diciptakan itu adalah tauhid uluhiyah, agar kita itu beribadah kepada Allah. Nanti apa yang didapatkan? Surga tentu. Mungkin begini ya, kalau ustadz sih mungkin karena ustadz ini cinta kitab, ustadz ini senang kali kalau dapat buku. Ya, bukan berarti habis ini kalian beli kitab untuk ustadz, nggak usah, pun nggak akan terima itu. Itu kira-kira kan manusia kan berbeda-beda ya, berbeda-beda apa yang menjadi kesenangannya. Kalau ustadz sih kitab, buku, senang kali dapat rasanya kan gitu, dapat punya buku baru, perpustakaan nambah 2, senang gitu. Tapi kalau orang punya mobil mewah, punya ini, ustadz peduli pun tidak itu kan gitu, ya. Kalau wanita kira-kira apa yang dia senangi? Cincin, kalung, baju baru, ya kan? Mungkin lah, saya hanya menerka-nerka. Intinya wanita itu sukanya apa? Indah-indah. Dia kalau punya cincin, ya kan? Ya, kayak cincinnya Ustaz Pinta misalnya kan? Itu sekedar contoh saja kan gitu. Yang mau saya sampaikan adalah intinya wanita itu cinta perhiasan, pasti perhiasan ya. Tapi coba bayangkan, perhiasan kita di dunia ini nggak adalah ada orang dia bawa perhiasan langsung 1 kilo dipakainya segala macam, atau ada orang memiliki perhiasan yang bertonton emas. Itu nggak ada lah. Kalaupun ada bertonton itu udah negara dia.
Tapi coba kalau seseorang itu Allah anugerahkan dia seorang wanita masuk surga. Di surga itu Nabi kita mengatakan, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab. Tidak ada satu pohon pun di surga itu melainkan batangnya terbuat dari emas. Bahkan ada pohon di surga itu apabila dilewati oleh kendaraan yang paling kencang sekalipun, ya, kita tahu mungkin ya 300 km sejam Ustaz, gitu. Atau dulu ada namanya Concorde, pesawat supersonik itu Concorde, ya, milik Perancis. Karena sering jatuh tutup kan gitu. Sangat cepat sekali kan gitu. Kata Rasulullah, seandainya ada kendaraan yang paling cepat sekalipun melewati batang pohon tersebut, tidak bisa selesai, ya, meskipun 100 tahun perjalanan. Udah cepat sekali, cepat, 100 tahun nggak tembus. Itu ada pohon di surga seperti itu. Bukan dongeng ini, bukan putri duyung ini, ya, bukan pula putri Nirmala, Bobo, ya, yang cerita Bobo. Ini adalah surga Allah. Dapatnya gimana Ustaz? Tauhid uluhiyah. Kalau kita berdoa itu kepada Allah. Kalau kita menyembelih itu kepada Allah. Kalau kita salat untuk Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, untuk Allah. Kita menghafal Al-Quran, untuk Allah. Kan gitu ya? Ya, menghafal Al-Quran itu semuanya untuk Allah. Kita belajar syar'i, mempelajari ini sekarang, sabar kita sini mendengarkannya, untuk siapa? Untuk Allah. Menuntut ilmu untuk Allah. Dapat apa coba? Dapat apa? Orang yang sabar dalam ketaatan, dia akan mendapatkan, tentu ada balasan di dunia. Balasan kami apa Ustaz? Balasan kalian misalnya kalau di dunia bisa kita lihat apa? Tamat SMA, dapat ijazah resmi. Mau lanjut studi, ada ijazahnya. Ya kan? Tapi bisakah ada orang belajar sekedarnya saja lalu bisa lulus? Tentu nggak bisa. Berarti bersungguh-sungguh di dunia ini bisa dapat apa? Dapat ijazah, bisa lanjut studi, ya. Artinya kalau kita lanjut studi formal, ada persyaratan di tangan kita. Itu kira-kira di dunia. Di akhirat apa? Kita lihat apa kata Rasulullah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Berarti nanti disempurnakan pahala ini apa? Surga. Karena dengan ilmu ini kita bisa mengenal kesyirikan, kita bisa mengenal tauhid. Kita tahu kenapa ya dulu ada Nabi Nuh diutus, kenapa ya ada tsunami pada zaman Nabi Nuh, kenapa Firaun itu ditenggelamkan, kenapa Qarun yang begitu banyak hartanya ditenggelamkan, sampai-sampai yang gak ada kaitannya dengan Qarun pun kita katakan harta karun, kan gitu. Kenapa ya Nabi Lut itu umatnya dihancurkan? Kalau kita mengetahui hal itu semua, ya, inilah, karena itulah manusia diciptakan untuk jin dan manusia. Tapi ingat, kalau kita sudah mengetahui untuk itulah kita diciptakan, maka tantangannya pun besar. Karena di sana ada syaitan, ada iblis yang meminta izin kepada Allah agar umurnya itu dipanjangkan. Untuk apa? Untuk nikmati dunia? Enggak. Iblis itu sudah tahu surga, sudah lihat isi surga, lalu ada keputusan enggak akan pernah masuk surga. Apa enggak darting dia? Stres, ya, maka diganggulah seluruh anak keturunan Adam supaya jangan ada yang masuk surga. Kata Allah apa? Enggak gitu, enggak diberikan izin, boleh.
tapi dengan syarat hanya orang-orang yang lalai. Adapun orang-orang yang konsisten, orang muslim yang mau belajar, yang mengamalkan Islamnya, iblis tidak bisa mengganggunya. Oleh itu para ulama, para penuntut ilmu, cobalah kalau kita tahu ilmu, kita tahu langsung ini transaksi ini riba atau tidak ya. Nah gitu. Itu timbangannya. Enggak asal, aduh saya kan enggak punya duit. Jangan gimana? Pinjam duit ke bank. Gitu. Sekarang ini kan orang gitu semua ya. Beli mobil, pinjam uang ke bank, bangun rumah, pinjam uang ke bank, beli tanah, pinjam uang ke bank. Semuanya ada. Semiskin apapun orang, solusi ada, riba. Ya kan? Kita berpikir, kalau kita tahu ilmunya, oh ini riba, tidak boleh. Ya sudah, kita sabar di atas itu. Kenapa? Karena menjadi orang kaya tak wajib. Punya mobil tak wajib. Kan gitu ya? Punya apa lagi ya? Pokoknya punya dunia ini gak wajib, sekedarnya saja. Tapi apa yang Allah anugerahkan kepada orang yang beriman nanti? Surga. Berapa lama dia Ustaz di sana Ustaz? 10 tahun, 60 tahun saja atau seumur kita Ustaz? Selama-lamanya. Karena nanti di akhirat itu, kematian itu kan makhluk juga, disembelih. Disembelih kematian, akhirnya tidak ada lagi kematian. Yang di neraka diazab terus nggak ada mati-matinya. Beda dengan orang di dunia ini. Coba bayangkan, kalau seandainya ada orang terbakar, apakah dia terbakar selamanya kita lihat? Enggak, pasti sebentar aja, 5 menit paling udah meninggal dia. Kan gitu ya, udah hilanglah rasa terbakarnya bagi dia. Setelah itu udah selesai. Tapi kalau di akhirat masuk neraka, itu selama-lamanya. Batasan waktunya Ustaz? Nggak ada batasan waktu. Lalu kalau kita sudah tahu hal itu, masihkah kita mau ongkang-ongkang di dunia? Ongkang-ongkang itu di surga, nggak sekarang. Ya. Jadi kita harus tahu Allah menciptakan kita itu, menciptakan jin karena tauhid ini. Tauhid uluhiyah. Ini dia. Tauhid uluhiyah, apa definisinya? Memberikan ibadah itu hanya kepada Allah. Bukan untuk orang lain. Bahkan belajar aja kita bukan karena supaya dapat ijazah. Itulah makanya banyak remedial. Kenapa? Ya setengah hati dia, nanti kan ada remedial. Enggak, kita bukan remedial kita belajar ini. Kita belajar ini supaya kita mengetahui, oh ini loh yang harus saya lakukan. Oh ini loh Islam. Ya dengannya kita, oh seperti ini loh solat yang diterima Rasulullah. Enggak hanya sekedar solat. Nanti di akhirat akan dilihat solat Rasulullah seperti apa, solat Ustadz Ahmad Pinta seperti apa. Sama, diterima. Enggak sama, enggak diterima. Bukan asal sholat. Pakaian sahabat itu seperti apa? Sahabat itu kan istri-istri Rasulullah, para wanita-wanita muslimah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana cara mereka berpakaian? Ya, dilihat cara berpakaiannya kaum wanita. Sama. Kalau sama diterima, kalau enggak ya enggak. Gitu. Bukan hanya Citra Kirana kan gitu ya. Aku pakai sampo katanya. Pakai apa dia tuh? Jilbab putar-putar. Itu bukan teladan. Ya, Ustaz dengar-dengar aja ya. Itu bukan teladan. Jadi kita itu jangan terperdaya dengan fashion show atau model-model baju, apalah itu semua itu, ya. Yang kedua, nih perhatikan. Jangan nanti udah menangis di dunia, menangis lagi di akhirat. Annahu al-fariq bainal muwahhidin wal musyrikin wa alaihi yaqa'ul jazaa fil ula wal akhirah. Tauhid uluhiyah ini al-fariq, pembeda. Pembeda apa Ustaz? Pembeda antara orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Kalau orang bertauhid itu bagaimana? Ya tentu dia tahu ilmu tauhid itu seperti apa. Dia tidak melakukan kesyirikan. Dia mengatakan begini. Potonglah leher kerbau itu, potonglah kerbau, lalu hanyutkanlah ke sungai. Supaya apa? Atau ke laut, supaya apa? Supaya tangkapan ikan banyak. Atau sesajen, hanyutkan ke pantai pantai laut selatan supaya Nyi Roro Kidul itu nanti banyak dikasih ikan. Atau kalau kita apa sih? Kalau kita lihat sini, kalau Ustaz lihat begini sih, saya lihat Ustaz lihat sering itu orang bangun rumah,
digantung pisang di atas. Kalau untuk makanan tukang, ngapainlah digantung-gantung? Udah di bawah sajalah diletakkan. Tapi masalahnya yang digantung bukan pisang masak, pisang mentah. Berarti ada keyakinan di sana. Atau nanti, Bu, beli jarum. Udah maghrib, nggak ada jarum. Padahal jarum masih banyak di kedainya, nggak dijualnya. Kenapa? Udah maghrib, pantang. Ini nggak benar tauhidnya ini. Gitu, ya. Jadi tauhid uluhiyah ini pembeda antara orang yang bertauhid dengan orang yang jatuh dalam kesyirikan. Ya, orang yang jatuh dalam kesyirikan ini, ya kan, malas orang mempelajarinya. Orang berpikiran bahwasanya kalau sudah muslim, kalau sudah muslim pasti masuk surga. Enak kali lah. Cara pakaian kalian anak-anak ulun nuha dengan anak-anak sekolah yang lain saja sama-sama berjilbab, beda kok. Masa hasilnya sama? Kalau gitu, ngapain harus berjilbab seperti itu buat peraturan? Gitu. Misalnya mempelajari tauhid dengan orang yang tidak belajar tauhid, hasilnya sama. Kalau gitu ngapain belajar? Tentu beda. Makanya yang kalau mau buat hukum, jangan pula kita yang buat hukum, ya. Nah, di atas tauhid ini ya, wa alaihi, dan di atas tauhid uluhiyah ini juga jatuhlah balasan baik di dunia dan di akhirat. Di dunia ya, kalau kita bertauhid itu apa? Darahnya haram, hak-hak dia sebagai seorang muslim harus ditunaikan. Dia muslim, mengucapkan salam, ya, dihargai dia, ya. Dia tidak dianggap sebagai seorang yang kafir. Ibadahnya tidak diterima, kebaikannya sedikit pun tidak diterima. Orang kafir ada enggak berbuat baik? Pasti ada lah, ya. Pasti ada dia menolong orang, bisa. Tapi apakah dia berbuat baik itu dia mendapatkan balasan? Mungkin dapat balasan, tapi di dunia saja langsung dikontani. Makanya jangan heran, banyak orang-orang kafir mungkin kita nampak hidupnya makmur, nyaman secara yang nampak, belum tentu secara fakta, kan gitu. Tetapi keadaan mereka seperti itu mungkin dari sisi ekonomi. Anggaplah mereka itu bisa membeli secara kontan, anggap saja lah ya, meskipun mereka transaksinya riba semuanya itu. Karena memang mereka itu hanya mendapatkan kenikmatan semata itu di dunia doang, ya. Oleh karena itu, semiskin-miskinnya orang kafir masih lebih enak hidup di dunia ini dan nanti di akhirat. Kok gitu, Ustaz? Iya, anggaplah dia susah makan, biaya sekolah anaknya pun tak ada. Mohon maaf, dia kerjaannya narik becak. Mohon maaf, bukan berarti orang naik becak itu orang miskin. Enggak, ini kan sekedar yang kita nampak, ya. Tapi itu jauh lebih nyaman daripada dia di neraka. Kenapa? Ya, di dunia ini masih bisa dia tidur nyenyak, masih memungkinkan dia bisa merasakan makanan yang enak, masih bisa dia tertawa-tawa lah begitu ya. Meskipun mungkin dari sisi ekonomi lemah. Dibanding nanti di akhirat, mana ada tidur di akhirat? Di neraka, ada orang tidur di neraka, di api kayak gitu? Nggak ada. Memang ada nanti azab di neraka itu, azab es, dingin. Enak lah Ustaz, kayak kipas kayak kami dulu di asrama, pakai AC, enak. Tunggu dulu. Azab es itu minus, bukan kayak 16 derajat batas es, batas AC. Minus. Kalau kita diletakkan di di Greenland, ya, Zahara ini kita letakkan, atau Aisyah Putri ini letakkan di Greenland, berastagi. Greenland, ya, Greenland, ya. 2 detik saja dia langsung jadi patung es. Besok masuk pos metro, ya, patung es. Padahal masih mungkin ya mungkin di bawah, ya mungkin sekitar 30 minus. Bahkan ada di wilayah Rusia itu, sebagian wilayah Rusia, Laut Beringnya gitu ya, masih banyak wilayah di dunia ini yang nggak mungkin dijelajahi manusia. Alasannya adalah karena wilayah itu minus 40 derajat Celcius. Mau setebal apapun baju kita, mau seperti apapun kita, masih dingin itu menyengat ke dalam.
Coba bayangkan, di neraka pun ada nanti azab es, tapi sangat dingin sekali. Pluto saja, Pluto yang sekarang udah bukan lagi jadi planetnya, itu minus 250 Pluto, saking jauhnya dia dari matahari. Belum sampai ke sana ada pesawat kok dikirim, belum sampai sana udah beku. Dan kita nggak tahu minus berapa itu neraka, nggak tahu kita. Jadi kita saja kalau kehujanan, terkadang ya kehujanan ya, inginnya apa sih gitu, oh baju tebal, selimut, kalau ada makan gorengan enak hangat nih kan gitu ya. Di neraka ada rupanya makanan, oh nggak ada. Kalau kita sudah tahu itu dan itu sudah pasti, masihkah kita ingin mau masuk surga Allah dengan cara kita? Loh, kita harus ingat, yang punya surga itu Allah. Tentu Allah hanya memasukkan orang-orang ke dalam surga itu yang Allah sukai. Bagaimana caranya? Ya tentu kan Allah udah utus Rasul. Ini siapa sih yang mengikuti Rasul? Oh si Fulan, oke masuk surga. Siapa yang hanya sekedarnya mengikuti Rasul, menyandarkan diri saja tapi nggak diikuti, si Fulan, oh nggak boleh, nggak ada hak. Karena yang punya surga itu siapa? Allah. Maka hati-hati dalam masalah ini. Ya, terkadang kita perlu cuek memang. Cuek artinya apa begini? Cuek itu untuk yakni kita mengamalkan atau kita berintrospeksi diri atau mengerjakan suatu pekerjaan yang memang itu untuk kita. Saya harus butuh persiapan gitu. Coba kalau manusia semua kerjanya ngerumpi, duduk-duduk, cerita aja kerjanya, ya kan? Kalian saja di rumah nggak mungkin nanti sampai meninggal terus menikah sudah, kemudian semuanya menikah, tinggal di rumah itu semuanya. Oh nggak mungkin lah, susah lah kalau satu batalion tinggal satu rumah, nggak muat kan gitu. Nah, itu kan ada persiapan namanya. Bagaimana pula dengan surga Allah? Untuk mendapatkan surga lebih harus ada persiapan. Jadi ada balasan di dunia, nanti ada balasan di akhirat. Ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian apa sih pentingnya tauhid uluhiyah ini Ustaz? Yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah karena tauhid uluhiyah inilah diutus seluruh rasul. Kenapa diutus Nuh? Antara Adam dengan Nuh itu 10 generasi. 10 generasi berapa itu Ustaz? Satu generasi pun kita nggak tahu, karena umur orang kan beda-beda. Contoh umur Nabi Nuh itu 1000 tahun. Bisa jadi satu masanya itu satu generasi dia 1000 tahun kan gitu. Antara Adam ke Nuh 10 generasi. Kita nggak tahu satu generasi itu berapa lama. Nggak ada yang tahu itu. Sudah? Baik. Antara Adam ke Nuh itu nggak ada kesirikan, semuanya mentauhidkan Allah, nggak ada orang buat syirik. Sampailah sebelum diutus Nuh itu ada umatnya itu melakukan kesirikan, ya apa namanya, mengagungkan orang-orang soleh berlebihan. Kayak kita misalnya di Indonesia ini minum sisa air minum syekh atau guru. Kenapa? Berkah-berkah. Apa pula berkah? Ya, menunjukkan berkah itu adalah sebuah sebuah hasil dia berkah. Ya, sebuah kesimpulan hasil. Untuk mengatakan keberkahan itu harus pakai dalil. Contoh, apa sih berkahnya surat Al-Fatihah? Oh, bisa mengusir jin. Kan gitu ya. Apa sih berkahnya surat ayat kursi? Oh, ini ada dalilnya gitu maksudnya. Kita ini kan enggak mengagungkan yang berlebihan. Sampai sandalnya pun dibawa-bawa, arahnya pun harus dipaskan. Ya kan, harus nunduk-nunduk, dihormati, tunduk-tunduk. Makanya di orang Indonesia ini kalau jalan bungkuk-bungkuk. Kenapa? Tahu kalian kenapa kita kalau berjalan di hadapan orang bungkuk-bungkuk? Karena kan kita ini dulu hidupnya hidup agama Hindu. Ya. Ada raja-raja namanya. Menghadap mereka itu coba perhatikan. Menghadap raja-raja itu harus nunduk, jalan pun sambil jongkok. Udah, menghadapnya jalan itu kan sambil jongkok. Kemudian kalau meninggalkan raja, boleh dibelakangi enggak? Enggak. Mundur lagi sambil jongkok ke belakang, tidak boleh dibelakangi. Rasul saja enggak kayak gitu dibuat. Ini siapa dia? Itulah, dengan ilmu tauhid ini kita mulia, enggak kayak budak kayak gitu. Gitu ya.
Itu saja. Maka kalau kita paham tauhid ini, tunduk kita itu kepada siapa? Allah. Ngapain pula sama manusia? Memang siapa dia? Surga saja dia tak punya. Kena stroke saya sudah selesai. Gitu kira-kira Habibah, ya. Ya Aisyah, ya putri, ya Zahara, Zuhra. Dan diturunkan kitab. Ada Injil, ada Taurat, ada Al-Quran. Kalau gitu Ustaz, di hadapan kita kan ada Al-Quran, kami sering menghafalnya. Oh, gara-gara itu diturunkan. Iya. Kalau enggak kan kita enggak tahu mana kesyirikan, mana tauhid. Kalau enggak dari itu, dari manalah kita mengetahui kejadian masa lampau? Kita kan enggak tahu ilmu gaib. Sampai dijelaskan, sampai disebutkan oleh Allah, sampaikan kepada Rasulullah, kepada sahabat, sampailah ke hadapan kita ini. Apalagi id huwa khulasatu, habis waktu ya Ustaz, selesaikan yang ini ya. Yang tiga ini, id huwa khulasatu dakwatu. Ini adalah murni atau ringkasan dakwahnya seluruh rasul tauhid uluhiyah ini. Ini dia. Ini intinya. Makanya 13 tahun gara-gara inilah para rasul itu dan para sahabat itu sabar mempertahankan ini. Kalau enggak kan ditawari orang Quraisy, Muhammad, kalau engkau mau jabatan kami kasih deh. Engkau mau wanita yang paling cantik di sini kami beri deh. Tapi tolonglah jangan minta kami ucapkan la ilaha illallah. Konsekuensinya kan kami harus tinggalkan patung-patung kami ini. Janganlah kayak gitu. Ini kan udah budaya kita dari dulu. Kakekmu pun itu agamanya. Kan gitu ya. Sama dengan kita mengamalkan Islam ini, nakku. Di masyarakat dibilang orang kita, apanya agama kalian? Aliran apa kalian? Gitu. Kenapa? Dia enggak belajar. Kita kan belajar. Jadi tahulah kita mana yang benar, mana yang hak. Benar yang hak sama aja ya. Benar dan batil maksudnya. Nah, dalilnya mana Pak Ustaz? An-Nahl 36, habis ini Ustaz tutup. Walaqad ba'asna fi kulli ummah rasula. Sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullah, tauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dan meninggalkan tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita jangan beranggapan bahwasanya menyembah itu harus sujud, enggak. Tatkala kita ikuti perkara yang perkara yang haram di adat kita padahal itu halal dalam Islam, ya, perkara yang halal di adat kita tapi haram dalam Islam kita ikuti, kita telah menyembah adat itu. Berapa banyak adat kita ini bertentangan dengan agama kita. Lalu orang lebih berkepentingan mengikuti adat, kan gitu ya. Lalu nanti di masyarakat kita dibilang apa? Memanglah itu enggak punya adat. Adatnya saja pun ditinggalkannya. Memang enggak tahu dia bagaimana berorang tua. Oh, tunggu dulu. Adat itu buatan manusia, ini agama dari Allah. Sedangkan hasil akhir kita pasti meninggal. Masa mau kita ikuti orang-orang di dunia ini? Sedangkan kalau dia udah stroke saja pun enggak bisa kamar mandi, lalu kita ikuti. Rugilah kita. Gitu ya. Baik, selesai waktunya jam ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.